Bab 141 Wang Guanxi mengaku bersalah. Di kamar pengantin Wang Guanxi dan Panting. Wang Guanxi memegang tas berisi semua barang berharga miliknya, uang tunai, kartu bank, akta properti, dan bahkan perhiasan emas dan perak milik Panting yang telah diambilnya secara diam-diam. Guanxi, kamu mau kemana? Panting bertanya dengan rasa ingin tahu karena tidak melihat isi tas Wang Guanxi. Oh, aku harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis besar, ini cukup mendesak. Aku akan kembali dalam beberapa hari, kata Wang Guanxi acuh tak acuh dan bergegas keluar. Dia merenung berulang-ulang, tetapi tetap saja ada firasat buruk. Meskipun pengemudi truk sampah yang telah membunuh Su Yurong telah melarikan diri, ia khawatir jika insiden itu terbongkar, maka jejak pelaku dapat dilacak kembali kepadanya. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan kota itu agar tidak menarik perhatian. Adapun Panting, saat melarikan diri demi keselamatannya, dia tidak berniat membawa beban ini. Pasangan bagaikan burung yang berbagi hutan yang sama, terbang terpisah saat ada bahaya, inilah yang selalu terjadi. Lagi pula, dia makin merasa bahwa bersama Panting bukanlah hal yang baik. Wang Guanxi baru saja berjalan menuruni tangga ketika dia ditarik oleh suara gemuruh. Dia memperhatikan dengan saksama dan wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan. Dia melihat truk sampah yang telah menewaskan Su Yurong, meraung saat mendekat. Sialan, kenapa si idiot ini bawa truk ke sini? Karena pantulan di jendela mobil, Wang Guanxi tidak melihat Ning Fan di kursi penumpang dan langsung mulai mengumpat. Dasar babi bodoh. Dasar bodoh. Kenapa kau tidak pergi sejauh mungkin saja daripada datang kepadaku? Aku sudah memberimu 5 juta itu, apa kau tidak puas? Kukatakan saja, jangan terlalu serakah, atau aku bisa saja menyerah dan membiarkan seseorang membunuhmu. Tidak, bagaimana kau tahu di mana aku tinggal? Saat Wang Guanxi mengumpat, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sopir truk sampah itu hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan itu, keduanya bahkan belum pernah bertemu langsung, hanya mentransfer uang melalui ponsel, dan sopirnya tidak tahu tempat tinggalnya. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Klik. Pada saat itu, pintu sisi penumpang truk sampah terbuka. Ning Fan yang menggendong sopir truk sampah melompat turun dari truk. Ning Fan, kamu, kenapa kamu? Wang Guanxi, melihat Ning Fan, merasa seperti melihat hantu, dan firasat buruk muncul di hatinya. Apakah dia orang yang menghasutmu untuk memukul Nona Su? Ning Fan melemparkan sopir truk sampah itu ke tanah dan bertanya dengan dingin. Benar, dialah yang menyuruhku memukulnya. Aku belum melihatnya langsung, tapi aku bisa mengenali suaranya. Sopir truk sampah menunjuk Wang Guanxi dan berteriak. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku ada urusan, aku harus pergi. Wajah Wang Guanxi memucat, dan dia berbalik untuk lari. Masih berusaha pergi. Wang Guanxi, karena kau berani menyakiti Nona Su, jangan coba-coba pergi hidup-hidup. Suara Ning Fan terdengar dingin saat dia muncul di depan Wang Guanxi dalam beberapa langkah dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Bam! Wang Guanxi terlempar mundur bagaikan bola meriam sejauh puluhan meter sambil menyemburkan seteguk darah. Ning Fan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan menuntutmu. Aku akan menangkapmu. Wang Guanxi berteriak ketakutan sambil berjuang untuk berdiri. Mau menuntutku? Mau menangkapku? Terserah kau saja. Aku di sini untuk membunuhmu. Ning Fan menatap Wang Guanxi dengan mata seperti orang yang sedang menatap mayat, lalu perlahan mendekatinya dengan kaki terangkat. Kau, jangan macam-macam. Jangan dengarkan omong kosong pengemudi idiot itu, aku tidak menyuruhnya menabrak Su Yurong. Dia bilang aku pelakunya, tapi sama sekali tidak ada bukti, kata Wang Guanxi panik dan ketakutan. Saya memang tidak punya bukti, Ning Fan mengangguk. Ekspresi lega muncul di wajah Wang Guanxi, hendak berbicara ketika Ning Fan melanjutkan dengan dingin, tapi kau mungkin salah paham, aku bukan hakim, untuk apa aku butuh bukti? Tanpa bukti, apa itu berarti aku tidak bisa membunuhmu? Dasar orang gila. Wang Guanxi berbalik untuk berlari, dan melihat SUV miliknya terparkir di samping, dia tidak ragu untuk membuka pintu dan masuk ke dalam. Mengaum. Dia menyalakan mobilnya secepat mungkin dan menginjak gas, melaju langsung ke arah Ning Fan. Ning Fan, kau masih ingin membunuhku? Kemungkinan besar aku akan menabrakmu. Benar, akulah yang menyuruh si idiot itu menabrak Su Yurong. Sekarang aku akan menabrakmu. Wajah Wang Guanxi tampak garang saat dia meraung dengan marah, mencengkeram kemudi dengan erat, menginjak pedal gas, dan mobil SUV itu langsung melaju hingga kecepatan 80, seperti monster baja yang meraung ke arah Ning Fan. Ning Fan menatap dingin ke arah SUV yang mendekat dengan liar, bukan hanya tidak menghindar atau mundur, tetapi malah mempercepat lajunya dan menyerbu ke arahnya. Ning Fan, dasar bodoh. Pergi sana ke neraka. Wajah Wang Guanxi berubah saat dia berteriak. Tubuh Ning Fan dipenuhi dengan kekuatan spiritual, yang terfokus ke tangan kanannya.
Tepat pada saat bertabrakan dengan mobil SUV itu, dia melayangkan pukulan dan menghantam kap mobil dengan keras. Ledakan. Setelah suara keras itu, Ning Fan berdiri diam di tempat asalnya. Mobil SUV seberat 2 ton itu, seolah-olah menabrak gunung, melaju dari kecepatan 80 derajat hingga berhenti total dalam sekejap. Kap mesinnya remuk menjadi gumpalan cekung dari besi tua, yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam mengepul. Bam! Di dalam mobil, kantung udara terlepas dan Wang Guanxi yang linglung, mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Sebelum dia sadar sepenuhnya, dia ditangkap oleh Ning Fan dan dibanting ke kap mesin yang ringsek. Wah! Wang Guanxi menyemburkan darah lagi. Ampuni aku! Ampuni nyawaku, Ning Fan! Ampuni nyawaku! Wang Guanxi kini ketakutan setengah mati, wajahnya dipenuhi teror. Dia tahu Ning Fan kuat dan terampil dalam seni bela diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan Ning Fan begitu tangguh. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan SUV itu. Wang Guanxi, kejahatan menyakiti Nona Su hanya bisa dibersihkan dengan darah. Ning Fan menatapnya dengan acuh tak acuh, siap meledakkan kepalanya dengan pukulan. Tolong, ampuni nyawaku. Bukan aku yang ingin memukul Su Yurong, bukan ideku, bukan aku, ini semua Bao Longfei, semuanya dipaksakan oleh Bao Longfei. Di ambang kematian, Wang Guanxi tidak peduli dengan hal lain dan berteriak putus asa. Bab 142. Beranikah kau membunuh seseorang? Bao Longfei, bicaralah. Tinju Ning Fan terhenti di udara saat dia menatap Wang Guanxi dengan dingin dan berbicara. Wang Guanxi menggigil sekujur tubuh, benar-benar merasakan rasa kematian pada saat itu. Dia tidak meragukan bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Ning Fan untuk menghancurkan bagian depan mobil menjadi besi tua, jika sebuah pukulan benar-benar mendarat di kepalanya, dia pasti tidak akan selamat. Ning Fan, ini benar-benar bukan ideku, ini semua paksaan Bao Longfei. Dia memberiku 5 juta, memintaku untuk mencelakai Su Yurong. Keinginan untuk hidup membuat Wang Guanxi mengkhianati Bao Longfei tanpa ragu. Ning Fan, setiap utang pasti ada debiturnya, aku hanyalah alat yang digunakan Bao Longfei. Jika kau ingin membalaskan dendam Nona Su, cari dia. Biarkan aku pergi seperti orang kentut, kumohon. Setelah mengaku, Wang Guanxi memohon dengan getir. Ning Fan mencibir, jadi ternyata kau punya Bao Longfei di belakangmu. Baiklah, kalau begitu kau ikut aku mencarinya. Setelah berkata demikian, Ning Fan mengangkat Wang Guanxi, melemparkannya ke tanah dan menginjak kakinya. Retak, retak. 2 suara renyah terdengar saat kaki Wang Guanxi patah, dan dia menjerit keras. Ah, sakit sekali, aku ingin mati kesakitan. Jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Aku akan setuju dengan apapun asalkan kau tidak membunuhku. Wang Guanxi sangat kesakitan hingga hampir pingsan, menggeliat di tanah bagaikan ikan yang keluar dari air, berguling-guling dan memohon belas kasihan. Guanxi, Guanxi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan alarm dari tangga. Ternyata Panting sudah berlari keluar setelah mendengar teriakan Wang Guanxi. Ning Fan. Sampah, sampah. Dasar sialan. Panting menerjang maju, secara naluriah menunjuk ke arah Ning Fan sambil mengumpat dengan marah. Namun dia hanya berhasil mengumpat sekali dan tidak berani meneruskannya. Karena dia melihat Wang Guanxi meronta di bawah kaki Ning Fan bagaikan seekor anjing mati, dan dia juga melihat bagian depan mobil hancur berkeping-keping di depan Ning Fan. Panting. Ekspresi Ning Fan berubah dingin. Dia melangkah maju, mencengkram leher Panting, mengangkatnya perlahan, dan berkata dengan dingin, apakah kau terlibat dalam rencana jahat terhadap Nona Su? Apa, rencana apa terhadap Nona Su? Aku tidak tahu, lepaskan aku tidak bisa bernapas. Panting mencoba meraih tangan Ning Fan, tersedak dan kehilangan seluruh tenaga, hampir pingsan. Benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ning Fan sedikit melonggarkan cengkeramannya dan bertanya. Jika Panting benar-benar terlibat dalam rencana jahat terhadap Su Yurong, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya saat itu juga. Aku benar-benar tidak tahu. Beraninya aku bersekongkol melawan Nona Su. Apa aku tidak takut mati, dengan otak yang basah kuyup, bersekongkol melawan Nona Su? Aku benar-benar tidak, cepat lepaskan aku. Panting memohon dengan putus asa, matanya menunjukkan bahwa dia berada di ambang mati lemas dan kematian. Melihat Panting tampaknya tidak berbohong, Ning Fan akhirnya membantingnya ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak ada yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung siapapun. Tapi kalau ada yang menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya. Kuharap kau belajar dari kejadian ini. Panting tersungkur ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri tegak, lalu tiba-tiba terduduk. Kemudian, Ning Fan mengangkat Wang Guanxi, yang kakinya patah, dan berjalan menuju truk sampah. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun,
Betapa terkejutnya dia, pengemudi truk sampah itu telah memanfaatkan momen ketika Ning Fan sedang berhadapan dengan Wang Guanxi dan Panting untuk menyelinap ke dalam truk, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas dalam-dalam, berusaha melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Tidak semudah itu. Saat Ning Fan sampai di bagian belakang truk sampah, dia melihat upaya pengemudi, meraih Wang Guanxi dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya, menangkap bagian belakang truk sampah. Ledakan, 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 ledakan. Pedal gas truk sampah itu diinjak tajam, mesinnya meraung putus asa, bannya berputar liar, dan asap hitam mengepul. Tetapi truk itu tidak bisa bergerak maju setengah meter. Mendesis. Wang Guanxi, yang dipegang Ning Fan di tangan lainnya, melihat ini dan matanya melotot seperti lonceng tembaga. Apakah Ning Fan benar-benar manusia? Kok dia punya kekuatan sebesar itu? Bahkan truk sampah pun tak dapat menggesernya. Melihat truk itu tidak bergerak, pengemudinya melompat turun dan lari dengan kedua kakinya. Namun Ning Fan berhasil menyusulnya dalam 2 langkah dan mencengkeram lehernya. Jangan, jangan bunuh aku. Aku membawamu ke sini untuk menemukan dalangnya, tolong jangan bunuh aku, kata sopir truk sampah itu dengan panik. Karena kau ikut terlibat dalam rencana jahat terhadap Nona Su, jangan pernah berpikir untuk hidup. Ning Fan menyelesaikannya dengan dingin, melepaskan kekuatan spiritual melalui tangannya. Retakan. Suara renyah keluar dari leher pengemudi saat ia terpelintir dan patah dengan kuat. Dia memuntahkan buih dari mulutnya, mengeluarkan suara tersedak yang tidak jelas, lalu kepalanya miring dan dia meninggal tanpa keraguan sedikit pun. Ning Fan melemparkan tubuh pengemudi truk sampah ke samping dengan lambaian tangannya, lalu menatap dingin ke arah Wang Guanxi dan Panting. Ning Fan, beraninya kau membunuh seseorang sekarang. Panting begitu ketakutan sampai-sampai dia hampir mengompol, sambil berteriak tergagap. Dia duduk pingsan di tanah, dengan zat berwarna putih kekuningan menyebar tak terkendali dari bawahnya, memancarkan gelombang bau busuk. Ya, sekarang aku berani membunuh orang. Ning Fan melirik Panting dan berbicara dengan tenang. Saat itu, Ning Fan ditipu oleh Panting selama 3 tahun, seperti orang bodoh. Kipas Ning masa kini tak lagi sama seperti dulu. Berani sekali kau, berani sekali kau, berani sekali kau. Panting masih tenggelam dalam keterkejutan dan ketidakpercayaannya, bergumam tak henti-hentinya. Diam, Panting, dasar bodoh. Diam saja, sialan. Wang Guanxi, yang berada di sebelahnya, mengumpat keras-keras karena takut, khawatir Panting akan semakin memprovokasi Ning Fan, yang mungkin menyebabkan Ning Fan mengulurkan tangannya dan mematahkan lehernya. Melihat Panting duduk lumpuh di tanah, hati Wang Guanxi dibanjiri penyesalan tak terhingga. Kalau saja dia tidak terlibat dengan Panting sejak awal, dia tidak akan pernah membuat Ning Fan marah, dia juga tidak akan dengan bodohnya mencari seseorang untuk menjatuhkan Su Yurong. Dan sekarang, bagaimana dia bisa berakhir dalam kondisi seperti itu? Bab 143 Pengadilan Bao Longfei. Tidak, jangan bunuh aku. Ning Fan, aku mohon, jangan bunuh aku. Merengek. Wang Guanxi, yang telah menopang dirinya dengan tangannya dan bergerak mundur, tidak berani melakukan satu gerakan gegabah lagi, hanya berani meratap dan memohon belas kasihan. Ayo pergi, kita akan menemukan Bao Longfei. Ning Fan mengangkat Wang Guanxi dengan satu tangan, melemparkannya ke kursi penumpang truk sampah, lalu melompat ke dalam kendaraan, dan mengendarai truk sampah menuju rumah Bao Longfei. Bagaimana ini mungkin? Beraninya Ning Fan membunuh seseorang. Beraninya dia. Sambil menyaksikan truk sampah itu melaju pergi, Panting berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Semenjak dia mengusir Ning Fan lebih dari seminggu yang lalu, ingatannya tentang Ning Fan selalu tertinggal di masa lalu, dia tidak dapat menerima perubahan besar pada diri Ning Fan. Baru seminggu lebih, Ning Fan jelas-jelas seorang yang bodoh, idiot, sampah, penjilat. Mengapa dia tiba-tiba berubah? Tidak hanya menarik perhatian Nona Su dari keluarga Su, tetapi juga secara ajaib memperoleh serangkaian keterampilan yang luar biasa. Apa sebenarnya alasan untuk ini? Jika dia tahu lebih awal bahwa Ning Fan akan memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, bagaimana mungkin dia meninggalkannya? Bagaimana mungkin dia menghinanya dengan segala cara? Mengapa dia tiba-tiba berubah hanya setelah dia meninggalkannya? Apakah ini lelucon kejam dari surga? Panting tak kuasa menahan diri untuk mengumpat langit dengan marah, tetapi basah di bawahnya menyadarkannya. Ia melirik sekilas mayat sopir truk sampah tak jauh darinya, berbalik ketakutan, dan mulai berlari panik menuju rumahnya. Di depan villa keluarga Bao. Mengikuti instruksi Bao Longfei, beberapa pengawal berdiri di gerbang, dengan waspada melihat sekeliling. Tiba-tiba, getaran samar datang dari tanah, diikuti oleh gemuruh dahsyat yang makin keras saat mendekat. Para pengawal menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat sebuah truk sampah setinggi 3 meter dan panjang lebih dari 10 meter, yang biasa digunakan untuk mengangkut semen di lokasi konstruksi, bergemuruh menuju gerbang utama villa. Tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Astaga! Berhenti sekarang juga.
Cepat berhenti. Kamu tahu di mana ini? Para pengawal berteriak panik. Namun Ning Fan yang mengendarai truk sampah tidak mengurangi sedikit pun pedal gas, ia melaju lurus ke taman villa, menerobos gerbang utama, dan menerobos masuk ke dalam villa. Bang! Villa itu tiba-tiba hancur dan berlubang besar, dan para pengawalnya terjatuh dengan canggung ke satu sisi untuk menghindari hancur berkeping-keping. Astaga! Ada apa ini? Apa ini gempa bumi? Bao Longfei, yang bersembunyi di lantai 3 villa, tidak mengerti apa yang tengah terjadi dan menjulurkan kepalanya untuk meraung. Melihat bagian belakang truk sampah itu, ia langsung marah, apa-apaan pengemudi idiot ini. Bagaimana bisa dia menabrakkan truk sampah ke rumahku? Maaf, akulah yang mengendarainya. Pada saat itu, terdengar suara samar dari pintu di lantai 3. Itu Ning Fan, masih memegang Wang Guanxi yang kedua kakinya patah. Ketika Bao Longfei menoleh dan melihatnya, dia tertegun. Ning Fan, kau, bagaimana kau bisa datang ke rumahku? Bao Longfei tergagap. Aku datang untuk membalas dendam padamu, kata Ning Fan acuh tak acuh. Balas dendam padaku? Balas dendam untuk apa? Bao Longfei merasakan firasat buruk menyergap hatinya. Anda berada di balik rencana untuk mencelakai Nona Su, jadi saya datang untuk membalas dendam pada Anda, kata Ning Fan dengan tenang. Wang Guanxi, kau bajingan, kau mengkhianatiku. Bao Longfei langsung menunjuk Wang Guanxi dan mengumpat dengan marah. Ning Fan, lihat, dia mengakuinya. Aku tidak berbohong padamu, kan? Bao Longfei lah yang ingin mencelakai Su Yurong. Bao Longfei adalah pelaku sebenarnya di balik layar. Ning Fan, tolong ampuni nyawaku. Wang Guanxi, yang tidak peduli dengan tindakan Bao Longfei selanjutnya, memohon dengan keras kepada Ning Fan. Dia takut Bao Longfei akan menargetkannya di masa mendatang, tetapi dia lebih takut Ning Fan akan mengambil nyawanya saat itu juga. Wang Guanxi pengecut. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Bao Longfei mengumpat Wang Guanxi, lalu berusaha memaksakan senyum, berpura-pura tenang, dan berkata kepada Ning Fan, jangan percaya apa yang dikatakan Wang Guanxi. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti Nona Su? Wang Guanxi ingin menghujatku, tapi apa dia punya bukti? Ning Fan berkata tanpa ekspresi, aku sudah memberitahu Wang Guanxi bahwa aku bukan hakim, melainkan seorang pembalas dendam, jadi aku tidak butuh bukti apapun. Kau terlibat dalam rencana jahat untuk mencelakai Nona Su, dan untuk itu, kau harus mati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ning Fan bergerak cepat, tiba-tiba muncul setengah meter di depan Bao Longfei, menendangnya 2 kali secara berurutan. Bam! Bam! 2 suara teredam, dan kaki Bao Longfei langsung patah, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kakiku! Kakiku! Sialan kau, Ning Fan! Beraninya kau mematahkan kakiku lagi. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bao Longfei melolong tajam. Pada saat itu, beberapa pengawal keluarga Bao bergegas mendekat. Bao Longfei, yang ambruk di tanah, menunjuk Ning Fan dan berteriak kepada para pengawal, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Para pengawal menyerbu Ning Fan sambil meraung. Namun Ning Fan hanya melambaikan tangannya dengan acuh, dan mengusir semua pengawal itu keluar dari jendela lantai 3. Kemudian, Ning Fan berjalan ke arah Bao Longfei, mencengkeram kerahnya, mengangkatnya ke jendela, mendorong separuh tubuhnya keluar, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, kenapa kau berani-beraninya berkomplot melawan Nona Su? Kalau jawabanmu tidak memuaskanku, aku akan melemparmu dari sini. Bab 144 merencanakan pembunuhan. Tebakan yang tepat. Aku benar-benar tidak menyakiti Nona Su. Bao Longfei bersikeras. Saya tidak puas dengan jawaban itu. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh dan sedikit melonggarkan cengkeramannya pada kerah Bao Longfei. Ning Fan, kamu, jangan. Hati Bao Longfei mencelos saat itu, dan dia berteriak ketakutan. Sebelum Bao Longfei dapat menyelesaikan kalimatnya, tangan Ning Fan terlepas sepenuhnya. Suara mendesing. Bao Longfei tiba-tiba jatuh dari jendela lantai 3. Ah! Buk! Teriakan ketakutan Bao Longfei terdengar panjang, diikuti oleh suara dentuman benda berat yang menghantam tanah. Ning Fan, sama seperti bagaimana dia melemparkan pengawalnya sebelumnya, sekarang telah melemparkan Bao Longfei langsung ke bawah dari lantai 3. Sialan! Beraninya kau melempar tuan muda keluar dari lantai 3. Kau orang gila yang keterlaluan. Beraninya kau. Para pengawal yang terjatuh sebelumnya tidak meninggal karena terjatuh, dan mereka berteriak marah ke jendela lantai 3. Terbaring di tanah, Bao Longfei merasakan nyeri hebat di seluruh tulang dan organnya, dan kepalanya dipenuhi ledakan berdengung, ia hampir merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya saat ia hampir pingsan. Meskipun dia tidak mati karena terjatuh, dia hampir setengah mati, matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tidak peduli apapun, dia tidak pernah menyangka Ning Fan benar-benar berani melemparkannya dari lantai 3. Detik berikutnya, di bawah tatapan ngeri Bao Longfei dan para pengawalnya,
Ning Fan melangkah ke ambang jendela lantai 3 dan melompat turun. Ketinggian lantai ketiga cukup untuk membuat Bao Longfei dan para pengawalnya setengah mati, sama saja seperti berjalan normal bagi Ning Fan. Gedebuk. Ning Fan mendarat dengan mantap di depan Bao Longfei dan berkata dengan dingin, soal pertanyaan yang baru saja kuajukan, apa kau punya jawaban lain? Kalau tidak, aku akan melemparmu dari lantai 3 lagi, dan aku ingin melihat seberapa sering kau bisa bertahan. Setelah berbicara, Ning Fan meraih Bao Longfei sekali lagi, siap untuk kembali naik ke lantai 3. Tidak. Kumohon, jangan. Ning Fan, aku mohon padamu, jangan lempar aku lagi. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya. Ketakutan, Bao Longfei histeris, tidak berani menyembunyikan apapun atau berharap keberuntungan, dan dia mulai menumpahkan semuanya dengan cepat dan terperinci. Itu Tuan Muda Zhao dari kota provinsi, Zhao Xingrui. Dialah yang menyuruhku menculik Nona Su, itu semua idenya. Saya dipaksa, jika saya tidak menuruti, Zhao Xingrui akan membuat keluarga Bao bangkrut. Setelah Bao Longfei selesai meratap, ekspresi Ning Fan berubah lebih dingin 3 derajat. Dia tidak menyangka bahwa di balik kecelakaan Su Yurong, begitu banyak orang yang terlibat. Sopir truk sampah, Wang Guanxi, Bao Longfei, Zhao Xingrui. Sungguh, yang baik hati diganggu, dan yang lembut ditunggangi. Kali ini, dia tidak akan berhati lembut. Ning Fan mencengkeram Bao Longfei dengan tangan kirinya dan Wang Guanxi dengan tangan kanannya, melemparkan keduanya ke dalam truk sampah, lalu melaju pergi sambil meraung. Dia akan menemukan Zhao Xingrui. Pada titik ini, dia bertekad untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Saat itu, Zhao Xingrui masih belum menyadari bahwa Su Yurong telah diselamatkan. Ia menerima kabar bahwa Su Guoping sedang dalam perjalanan dari kota provinsi ke kota sungai. Jadi, dia mengendarai SUV kembali ke kota provinsi. Sialan, River City, sial banget. Zhao Xingrui mencengkeram kemudi dengan kedua tangan, sambil terus mengumpat. Dia datang dari kota provinsi ke River City, bermaksud melakukan beberapa trik untuk memenangkan hati Su Yurong, tetapi dia bahkan belum menyentuh tangannya sebelum akhirnya membunuhnya. Bukankah ini seperti mencoba memakan daging kambing tetapi malah menimbulkan banyak masalah? Dia tidak pernah ingin datang ke River City lagi. Mengaum. Tiba-tiba, tak jauh di depan, sebuah truk sampah dengan panjang lebih dari 10 meter melaju dari jalur berlawanan. Truk sampah itu begitu berat hingga membuat seluruh permukaan jalan bergetar. Tepat saat Zhao Xingrui minggir untuk memberi jalan, truk sampah itu tiba-tiba berbelok, melaju dari jalur yang berlawanan dan langsung menuju ke arahnya. Zhao Xingrui hanya berhasil mengumpat sebelum truk sampah menabrak SUV-nya. Ledakan. Dengan suara keras, mobil SUV milik Zhao Xingrui langsung terhenti akibat benturan, kap mesin hancur, dan kemudian terguling. Namun truk sampah itu hanya sedikit penyok di bagian depan. Beruntungnya, kendaraan Zhao Xingrui memiliki fitur keselamatan yang baik dengan beberapa kantung udara yang dapat muncul sekaligus, dan dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil merangkak keluar dari mobil hanya dengan beberapa tulang rusuk patah, sambil kesakitan. Sialan, apa kau mencoba membunuh? Panggil ambulans sekarang juga. Zhao Xingrui tergeletak di permukaan jalan, menatap dengan susah payah ke arah pengemudi yang melompat keluar dari truk sampah, dan berteriak. Pembunuhan. Kau benar. Sebuah suara lembut terdengar, dan itu adalah Ning Fan, dengan senyum dingin di wajahnya. Brengsek, beraninya kau mencoba membunuh, kau Ning Fan. Zhao Xingrui akhirnya menyadari bahwa pengemudi truk sampah itu adalah Ning Fan, wajahnya langsung berubah, dan dia berkata sambil menggertakkan gigi, Ning Fan, kau berani membunuhku. Kenapa aku tidak berani? Beraninya kau merencanakan pembunuhan terhadap Nona Su di balik layar, kenapa aku tidak, cibir Ning Fan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya kematian Su Yurong denganku? Jangan menuduhku sembarangan. Zhao Xingrui membalas dengan sekuat tenaga. Ning Fan berbalik dan menarik Wang Guanxi dan Bao Longfei keluar dari truk sampah, menjatuhkan mereka di depan Zhao Xingrui seperti anjing mati, lalu berkata dengan acuh tak acuh, apa aku bicara omong kosong? Biarkan mereka berdua bicara saja. Bab 145 semua harus mati. Gedebuk, gedebuk. Bao Longfei dan Wang Guanxi keduanya patah kaki dan dilemparkan di depan Zhao Xingrui seperti dua anjing mati. Ning Fan, itu itu Zhao Xingrui yang memaksaku menyuruh seseorang memukul dan membunuh Nona Su. Dia mengancamku dengan kekuatan keluarga Zhao, aku tidak berani melawan, aku dipaksa. Bao Longfei berseru putus asa. Aku juga tidak bersalah. Pelaku sebenarnya adalah dia, ini tidak ada hubungannya denganku, aku juga korban. Wang Guanxi tidak tahu menahu tentang kisah nyata antara Bao Longfei dan Zhao Xingrui, tetapi demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dia pun mulai berteriak sekeras-kerasnya. Sialan! Bao Longfei, siapa kau sebenarnya? Kalian berdua bajingan yang menjebakku, apa kau mau mati? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Zhao Xingrui mengamuk. Aku tidak menjebakmu,
aku mengatakan yang sebenarnya. Ning Fan, jika aku berbohong sedikit saja, semoga langit menyambarku dengan petir dan aku tidak akan pernah mati dengan baik. Zhao Xingrui lah yang benar-benar memaksaku menabrak Nona Su. Bao Longfei berteriak lagi. Ia telah bertekad, selama ia bisa selamat dari tangan Ning Fan kali ini, ia akan segera meninggalkan kota sungai, meninggalkan provinsi Jiang, dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Tentu saja, ia tidak akan takut akan balas dendam Zhao Xingrui. Bao Longfei, dasar bodoh, aku akan membunuhmu sekarang juga. Dalam kemarahannya, Zhao Xingrui tidak peduli dengan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, menerkam dan mencengkeram leher Bao Longfei. Bang! Detik berikutnya, Ning Fan menendang Zhao Xingrui begitu keras hingga ia terlempar, berputar 180 derajat di udara, lalu menghantam tanah dengan keras. Retak! Retak! Saat Zhao Xingrui masih berteriak, Ning Fan dengan cepat melangkah turun 2 kali lagi, mematahkan kedua kakinya. Ah! Sakit sekali! Ning Fan, dasar bajingan! Beraninya kau mematahkan kakiku. Mati saja kau. Aku pasti akan membunuhmu. Zhao Xingrui meringkuk di tanah, memegangi kakinya yang patah, dan berteriak kesakitan. Kau ingin membunuhku. Seharusnya aku yang membunuhmu. Suara Ning Fan dingin, dipenuhi niat membunuh yang tak terkendali. Merasakan aura pembunuh Ning Fan, Zhao Xingrui menggigil, tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya, dan terpaksa menjawab dengan sengit, apa yang kau coba lakukan? Ning Fan, kuperingatkan kau, jangan main-main. Kalau kau berani menyakitiku lagi, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu lolos. Kukatakan padamu, kalau keluarga Zhao ingin membunuhmu, semudah membunuh anjing. Benarkah? Keluarga Zhao sekuat itu? Tanya Ning Fan tanpa ekspresi. Mengira Ning Fan ketakutan, Zhao Xingrui sedikit tenang kembali, mengangkat dagunya, dan berkata, tentu saja. Bahkan keluarga Su pun harus tunduk pada keluarga Zhao kita. Bahkan Su Guoping pun harus tunduk di depan ayahku. Ning Fan, jika kau mengirimku ke rumah sakit sekarang juga, aku akan melupakan kejadian hari ini. Kalau tidak, tunggu saja ajalku. Heh, Zhao Xingrui, meskipun keluarga Zhaomu sekuat itu, kau seharusnya tidak berani menyentuh Nona Su. Karena kau sudah melakukannya, kematian adalah satu-satunya jalan keluar untukmu. Dan Bao Longfei dan Wang Guanxi, kalian berdua harus mati. Ning Fan mengakhiri dengan dingin dan menendang beberapa kali, mengumpulkan Zhao Xingrui, Bao Longfei, dan Wang Guanxi bersama-sama. Ledakan. Setelah itu, niat membunuhnya meledak seperti kekuatan nyata, menyebabkan suhu di sekitar mereka turun beberapa derajat. Ketiga lelaki itu menyeret kaki mereka yang patah dan meringkuk seperti 3 anjing mati, gemetar tak terkendali di bawah niat membunuh Ning Fan. Pada saat ini, mereka tidak lagi ragu bahwa Ning Fan benar-benar akan membunuh mereka. Wajah Zhao Xingrui berubah, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dari sakunya, mengarahkannya ke Ning Fan, dan berkata dengan senyum keji, Ning Fan, kau benar-benar ingin membunuhku. Sayang sekali, aku punya pistol, jadi yang sekarat bukan aku, tapi kau. Bodoh, mati. Setelah mengatakan itu, Zhao Xingrui menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Di tengah baku tembak, peluru melesat ke arah Ning Fan bagaikan kilat. Haha! Sial! Ya! Mata Bao Longfei dan Wang Guanxi berbinar-binar dan mereka sangat gembira, mengira mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Namun detik berikutnya, sebelum senyum di wajah mereka sempat merekah, mereka melihat Ning Fan, tengah menghadapi peluru yang datang, mengulurkan tangannya, dan cahaya putih samar muncul di telapak tangannya. Sebuah tangkapan. Hah! Ketiga pria itu tercengang. Karena mereka tidak melihat adegan yang mereka bayangkan, yakni Ning Fan terkena peluru, jatuh ke tanah sambil menjerit dan berlumuran darah. Gemerincing. Ning Fan membuka tangannya, dan sebutir peluru jatuh ke tanah. Apa? Kau ternyata tidak takut peluru, teriak Zhao Xingrui ngeri. Legenda dari pertemuan tinju festival hantu, benarkah? Wajah Bao Longfei memucat. Dia pernah mendengar tentang Ning Fan yang terkena peluru dengan tangan kosong di kontes tinju festival hantu, tetapi awalnya dia mengira itu berlebihan. Namun, setelah melihatnya sendiri hari ini, dia baru tahu itu benar. Sialan, kamu nggak takut peluru. Aku nggak percaya kamu benar-benar nggak takut peluru. Zhao Xingrui meraung dan mengarahkan pistolnya ke Ning Fan, siap menarik pelatuknya lagi. Ning Fan mendengus dingin, bergerak cepat, dan muncul hanya setengah meter di depan Zhao Xingrui, mengulurkan jari dan menyodoknya ke moncong senjata. Retakan. Zhao Xingrui menarik pelatuknya lagi. Ledakan. Pistolnya jadi bumerang. Tangan Zhao Xingrui yang memegang pistol langsung hancur berkeping-keping, dagingnya robek dan tulangnya terlihat. Ning Fan menghentakkan kakinya, menyebabkan pistol yang meledak itu memantul ke tangannya. Benda ini tidak lagi mengancamku sekarang. Ning Fan berbicara dengan dingin sambil meremas, dan pistol yang terkena tembakan itu, seperti terbuat dari kertas, pun kusut menjadi bola.
Bab 146 Bunuh Wang Guanxi. Ning Fan, tolong ampuni nyawaku. Aku mohon ampuni nyawaku. Aku hanyalah alat, aku dipaksa oleh Bao Longfei dan Zhao Xingrui, dan pengemudi itu yang menabrak seseorang, bukan aku. Aku benar-benar hanya perantara. Aku salah, seharusnya aku tidak bersaing denganmu untuk panting. Seharusnya aku tidak mendengarkan Bao Longfei. Aku bersumpah akan memperbaiki diriku mulai sekarang. Aku akan menjadi anjingmu, tapi kumohon, ampuni nyawaku. Aku mohon padamu. Wang Guanxi pun roboh di tempat karena ketakutan, menangis sekeras-kerasnya, memohon ampun dan berusaha menyalahkan orang lain. Akulah yang dirugikan, kukatakan padamu. Di belakangku Zhao Xingrui yang memaksaku, dan di depan, Wang Guanxi yang melakukan perbuatannya. Sialan, aku benar-benar hanya perantara. Ning Fan, aku bisa memberimu uang, banyak uang. Jangan bunuh aku, jangan lakukan hal bodoh. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku akan meminta ayahku memberimu semua uang keluarga Bao, tolong ampuni nyawaku. Bao Longfei juga gemetar seluruh tubuhnya, memohon dengan putus asa, menyalahkan Wang Guanxi satu persatu. Sialan kau Ning Fan, kalau kau berani membunuhku, keluarga Zhao pasti akan tahu. Keluarga Zhao pasti akan membalaskan dendamku. Sambil menyeret kedua kakinya yang patah, Zhao Xingrui meraih telepon genggamnya dengan tangan kirinya yang masih sehat, mencoba meminta bantuan. Silakan, telepon saja, lalu saya akan mengantar Anda. Ning Fan tidak bergerak untuk menghentikannya, hanya berkata dengan dingin. Panggilan Zhao Xingrui segera tersambung, dan ia berteriak di telepon, "Ayah, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Ning Fan akan membunuhku, kirim seseorang sekarang, segera, segera." Dia bahkan tidak takut senjata, dia bisa menangkap peluru dengan tangannya. Di ujung telepon lainnya adalah ayah Zhao Xingrui, kepala keluarga Zhao, Zhao Rongfu. Ning Fan, siapa itu? Ada yang bilang mau bunuh kamu. Bahkan gak takut sama senjata. Menangkap peluru pakai tangannya. Zhao Rongfu awalnya tertegun, lalu mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata dengan marah, "Zhao Xingrui, dasar bodoh, apa kau mabuk lagi? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kalau kau pulang malam ini, aku akan mematahkan kakimu agar kau tidak bisa keluar dan main-main lagi." "Ayah, aku tidak bicara omong kosong, kakiku sudah patah, selamatkan aku, tolong selamatkan aku." Zhao Xingrui memohon dengan panik. Tamparan. Mengira Zhao Xingrui mabuk dan mengoceh omong kosong, Zhao Rongfu langsung menutup teleponnya. Tidak heran dia tidak mempercayainya, kata-kata Zhao Xingrui benar-benar keterlaluan. Mengingat status keluarga Zhao di Provinsi Jiang, beranikah seseorang mengatakan ingin membunuh putranya? Tidak takut senjata atau peluru. Dan telah mematahkan kaki putranya. Lucu sekali. Anak sialan itu pasti terlalu banyak minum. Ayah, ayah, ayah. Zhao Rongfu telah menutup telepon, dan Zhao Xingrui tercengang. Dia mencoba menelepon lagi, tetapi Bao Longfei yang ada di sebelahnya menyambar telepon itu, dengan panik menghubungi ayahnya, Bao Hankang. "Ayah, ayah, selamatkan aku, Ning Fan ingin membunuhku, pikirkan cara untuk menyelamatkanku." Bao Longfei belum banyak bicara ketika teleponnya direbut oleh Wang Guanxi. Ia langsung menelepon ayahnya, Wang Jiandong, sambil menangis, "Ayah, aku mau mati, hiks, selamatkan aku, ini Ning Fan." Ning Fan berdiri di depan ketiga pria itu sambil dengan tenang menyaksikan mereka bergulat di telepon, membuat panggilan terakhir mereka untuk meminta bantuan. Dia bisa saja menghentikan mereka, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti sebelumnya dia membiarkan Baldikiang menyebarkan berita bahwa dialah yang membunuh Cui Laosi. Dia bertekad untuk membunuh Zhao Xingrui dan dua orang lainnya hari ini, dan dia tahu bahwa keluarga Zhao, Bao, dan Wang di belakang mereka pasti akan melacaknya kembali padanya. Itulah sebabnya dia sengaja membiarkan ketiganya melakukan panggilan. Salah satu alasannya adalah untuk memberitahu keluarga Zhao, Bao, dan Wang bahwa jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus mencarinya. Yang kedua adalah untuk membuat mereka takut, jika dia berani membunuh ketiganya, dia tidak akan ragu untuk membunuh lebih banyak lagi. Kalau mereka terus-menerus mengganggunya, kalau mereka berani memprovokasinya lagi, dia tidak akan segan-segan membasmi keluarga Zhao, Bao, dan Wang sepenuhnya. Tamparan. Ning Fan menepis telepon dari tangan Wang Guanxi dengan pukulan telapak tangannya. "Ning Fan, aku mohon padamu, ampuni aku," kata Wang Guanxi putus asa. "Wang Guanxi, aku sudah mengampunimu bukan sekali atau dua kali, tapi setiap kali, kau selalu mencari kematianmu sendiri dengan memprovokasiku." Ekspresi Ning Fan tidak berperasaan. Sejak awal, saat ia mengetahui hubungan terlarang antara Wang Guanxi dan Panting, Wang Guanxi telah mencoba mendorong Ning Fan dari lantai 5, jika tidak membangkitkan warisan ibunya, Ning Fan pasti sudah mati saat itu. Sejak saat itu, Wang Guanxi berulang kali mencoba mengirim Ning Fan ke kematiannya. Sampai saat ini,
Ketika dia berkomplot melawan Su Yurong, hal itu menyentuh saraf terakhir Ning Fan. Naga memiliki sisik terbalik, dan menyentuhnya berarti kematian. Kekuatan spiritual berkumpul di dalam diri Ning Fan. Dengan satu telapak tangan menghantam kepala Wang Guanxi, kekuatan spiritual mengalir dari atas kepalanya. Mata Wang Guanxi melotot ketakutan, berkobar dengan cahaya terang keinginan untuk hidup, tetapi cahaya itu dengan cepat padam, berubah menjadi keputusasaan, kesakitan, penyesalan. Kalau saja dia tidak berselingkuh dengan Panting saat itu, kalau saja semua ini tidak pernah terjadi, kalau saja dia mungkin masih di suatu bar sekarang, dengan bebas memeluk wanita manapun dan minum-minum dengan riang. Kalau saja dia lebih tahu saat itu. Mendesah. Wang Guanxi menghela napas terakhir. Bang! Detik berikutnya, kepalanya mengeluarkan suara teredam dan pecah. Ia kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, berubah menjadi mayat tak bernyawa, tanpa napas. Tatapan Ning Fan acuh tak acuh saat dia perlahan berbalik untuk melihat Bao Long Fei di sampingnya. Bab 147 ketiga orang ini dibunuh olehku. Kau benar-benar membunuhnya. Kau benar-benar membunuhnya. Kumohon jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku akan bersujud padamu, aku akan bersujud padamu, Ning Fan, kakak Ning, kakek Ning, kumohon. Bao Long Fei begitu ketakutan hingga dia mengompol dan mengoceh tak jelas, dengan panik bersujud dan memohon kepada Ning Fan. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu repot-repot melakukannya sejak awal? Ning Fan berkata dengan dingin. Tindakan Bao Long Fei di masa lalu terhadap Ning Fan, termasuk mempekerjakan Yan Hu dari Sekte Lagu Ilahi, tidak pernah menimbulkan keinginan membunuh dalam diri Ning Fan. Namun keterlibatan Bao Long Fei dalam rencana melawan Su Yurong adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Ning Fan. Su Yurong adalah sinar cahaya pertama yang menyinari Ning Fan dalam kegelapan. Ning Fan tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki niat buruk terhadapnya. Tidak, jangan bunuh aku mohon, Ning Fan. Bao Long Fei memohon dengan putus asa, sambil memegangi kaki Ning Fan. Berdebar, Ning Fan menamparkan puncak kepala Bao Long Fei. Gedebuk. Suara Bao Long Fei tiba-tiba terhenti saat dia ambruk, tidak diragukan lagi dia sudah meninggal. Ning Fan, asal kau tidak membunuhku, aku akan memberimu 10 miliar yuan. Aku akan mencarikanmu 100 wanita. 100 wanita yang lebih cantik dari Su Yurong. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Apapun yang kau perintahkan, akan kulakukan. Aku akan memanggilmu ayah, aku akan memanggilmu kakek. Aku mohon, aku tidak ingin mati, aku masih ingin hidup, aku masih punya kekayaan tak terbatas untuk dinikmati. Zhao Xingrui, satu-satunya yang masih hidup di antara ketiganya, menyaksikan kematian dua orang lainnya dan menggigil tak terkendali seperti sekam tertiup angin. Nikmatilah kekayaanmu di kehidupan selanjutnya, tapi ingatlah untuk tidak memprovokasiku lagi. Ning Fan selesai berbicara dengan acuh tak acuh dan kemudian, dengan santainya, menamparkan kepala Zhao Xingrui. Satu serangan saja mendatangkan kematian. Wang Guanxi, Bao Long Fei, Zhao Xingrui, ketiganya yang terlibat dalam rencana jahat melawan Su Yurong, bersama dengan sopir truk yang terbunuh sebelumnya, kini semuanya dibasmi oleh Ning Fan. Setelah melirik ketiga mayat itu, Ning Fan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Baldi Qiang. Kemarilah, ada sesuatu yang perlu kau urus. Setengah jam kemudian, Baldi Qiang tiba, terengah-engah di dalam mobil. Wang Guanxi, Bao Long Fei, Zhao Xingrui. Satu persatu, saat Baldi Qiang mengenali identitas ketiga mayat itu, dia berteriak kaget. Tuan Ning, apa yang terjadi? Aku membunuh ketiga orang ini. Bantu aku membereskannya, kata Ning Fan datar. Apa? Kau membunuh mereka semua? Tuan Ning. Si botak yang begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Di antara ketiganya, Wang Guanxi tidak terlalu menjadi perhatian, hanya karakter kecil yang bahkan Baldi Qiang sendiri berani bunuh. Namun Bao Long Fei berbeda. Keluarga Bao di River City nyaris tak bisa dianggap keluarga kelas 2, bukan seseorang yang berani diajak ganggu oleh Baldi Qiang. Adapun Zhao Xingrui, dia memang jagoan. Dengan statusnya sebagai tuan muda keluarga Zhao di kota provinsi, bahkan para kepala keluarga papan atas kota sungai bersikap menjilat dan ingin menyenangkannya. Bahkan wali kota dan tokoh resmi River City tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Baldi Qiang hanyalah bos dunia bawah dari kota selatan, bahkan tidak setingkat dengan Zhao Xingrui. Ada apa? Takut? Tidak berani? Tanya Ning Fan. Bukan itu, Tuan Ning. Karena aku, si botak Qiang, telah mengikutimu, bahkan jika itu berarti mendaki gunung pisau atau terjun ke dalam tong minyak, aku tidak akan ragu. Tapi kemampuanku terbatas, aku tidak bisa membuat ini terlihat sempurna. Dengan kemampuanku, keluarga Wang tidak akan bisa melacaknya kembali kepadaku, tetapi jika keluarga Bao menyelidiki, aku tidak bisa menutupinya, apalagi keluarga Zhao dari kota provinsi. Baldi Qiang menjelaskan tanpa daya. Tidak bisa menutupinya. Aku tidak memintamu untuk menutupinya.
Aku memintamu untuk membersihkan, yang berarti merawat jenazah mereka, bukan menutupi seluruh kejadian. Biarkan keluarga Zhao, keluarga Bao, dan keluarga Wang menyelidiki jika mereka mau, kalian tidak perlu melakukan apapun untuk menyembunyikan kebenaran. Ning Fan memberikan klarifikasi setelah melihat kesalahpahaman Baldi Qiang. Apa? Tuan Ning, kau tidak memintaku untuk menutupi ini. Si botak Qiang akhirnya mengerti. Apa yang perlu ditutup-tutupi? Aku sudah memastikan mereka semua menghubungi keluarga masing-masing sebelum meninggal. Baiklah, rawat saja jenazahnya dengan santai, kata Ning Fan. Setelah berbicara, dia naik kembali ke truk, menyalakannya, dan dengan suara gemuruh, melaju meninggalkan tempat kejadian. Melihat siluet truk yang semakin menjauh, bibir Baldi Qiang berkedut sambil mendesah. Tuan Ning mungkin memiliki Fan, yang berarti biasa dalam namanya, tetapi dia sungguh luar biasa. Lalu, menoleh ke arah orang-orang yang dibawanya, ia berteriak, kerjakan tugasmu, bajingan. Bersihkan ketiga mayat ini sampai tuntas. Siapapun yang berani membocorkan apa yang mereka lihat hari ini, akan kupotong lidahnya dan kupatahkan semua tulangnya. Meskipun Ning Fan menyuruhnya untuk menangani ketiga mayat itu dengan santai, Baldi Qiang telah memutuskan untuk menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Ning Fan dari tempat kejadian perkara sehingga bahkan jika keluarga Zhao dan keluarga Bao datang mencari, tidak akan mudah melacak apapun kembali ke Ning Fan. Su Yurong mengerang pelan saat terbangun dari tidur nyenyaknya. Yurong, akhirnya kamu sadar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Su Qingcheng bergegas maju dengan cemas. Nona, bagaimana perasaanmu? Qiyuli juga bertanya dengan cemas. Mata indah Su Yurong mengamati wajah Su Qingcheng dan Qiyuli, dan setelah beberapa saat, alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, siapa kamu, dan siapa aku? Bab 148. Su Yurong kehilangan ingatannya. Nona, ini Qiyuli. Apa kau tidak mengenaliku? Qiyuli terkejut. Su Qingcheng juga berkata, Yurong, ini Qingcheng. Apa kau tidak terbiasa bangun? Qiyuli. Qingcheng. Aku tidak mengenalmu. Su Yurong mengerutkan alisnya, berpikir keras. Siapa aku? Desis, kepalaku, sakit sekali. Secara naluriah dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya, memperlihatkan ekspresi kesakitan dan bingung di wajahnya. Nona, ada apa? Saya akan segera memanggil dokter. Qiyuli panik dan berlari memanggil dokter. Hati Su Qingcheng mencelos, lalu ia memegang bahu Su Yurong dan berkata, Yurong, apa kau kehilangan ingatan? Aku Su Qingcheng, kau Su Yurong, kita sahabat. Aku tidak ingat apapun. Aku tidak ingat apapun. Su Yurong bergumam pada dirinya sendiri, masih kesakitan. Pada saat itu, Qiyuli bergegas masuk bersama beberapa dokter yang dengan cepat memeriksa Su Yurong, lalu memanggil beberapa perawat untuk membawanya guna menjalani pemeriksaan terperinci seperti MRI otak. 1 jam kemudian, Su Yurong dibawa kembali ke bangsal. Dokter yang memimpin berbicara dengan suara rendah, kondisi pasien tampaknya amnesia akibat cedera otak. Kemungkinan besar ia mengalami benturan di kepala saat pertama kali dibawa ke rumah sakit. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan yang belum diketahui jauh di dalam otak, hal ini sesuai dengan hasil CT scan dan MRI. Namun, pemahaman kedokteran modern tentang otak manusia masih dangkal, dan cederanya terletak jauh di dalam otak. Amnesia, cedera otak dalam. Lalu, bagaimana cara mengembalikannya? Su Qingcheng merasa hatinya telah jatuh ke dasar jurang. Dengan tingkat ilmu kedokteran saat ini, belum ada metode yang hebat, tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, amnesia jenis ini yang disebabkan oleh benturan eksternal bisa bersifat sementara, dan ada kemungkinan untuk pulih, kata dokter itu dengan ragu. Seberapa besar kemungkinan untuk sembuh, desak Su Qingcheng. Sekitar 10%, jawab dokter. Berdebar. Kaki Su Qingcheng melemah, dan dia terjatuh di kursi. Amnesia, dalam arti tertentu, sama saja dengan kematian. Orang yang kehilangan seluruh ingatannya, berarti dia juga sudah melupakan semua orang yang pernah ada dalam hidupnya. Bukankah itu sama saja dengan orang yang sudah meninggal? Dan peluang pemulihannya hanya 10%, peluang itu terlalu rendah. Nona, isak tangis Qiyuli terdengar dari sampingnya. Su Qingcheng juga merasakan sedikit kesedihan saat matanya memerah, dan dia tidak bisa menahan air matanya yang jatuh. Bang! Tepat pada saat itu, pintu bangsal didorong terbuka dengan paksa, dan Ning Fan melangkah masuk. Apa yang terjadi di sini? Ning Fan sedikit terkejut. Ia baru saja berurusan dengan orang-orang yang berkomplot melawan Su Yurong dan segera bergegas kembali ke rumah sakit, hanya untuk menemukan pemandangan ini. Tanpa menunggu untuk bertanya kepada Su Qingcheng dan Qiyuli, Ning Fan segera berjalan ke samping tempat tidur saat Su Yurong duduk, menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata, Nona Su, aku telah membuat mereka yang menyakitimu membayar harganya. Aku tidak melindungimu dengan baik kali ini, tapi yakinlah, mulai sekarang aku akan memastikan untuk melindungimu dengan baik. Namun,
Sebelum Ning Fan sempat menyelesaikan kalimatnya, Su Yurong menarik tangannya dan menatapnya dengan bingung. Kau, siapa kau? Kenapa kau memegang tanganku? Nona Su. Saya Ning Fan. Apa Anda tidak mengenali saya? Ning Fan terkejut, lalu menoleh ke Su Qingcheng dan bertanya dengan mendesak, apa yang terjadi pada Nona Su? Yurong kehilangan ingatannya karena pukulan di kepala, kata Su Qingcheng dengan mata berkaca-kaca. Ini semua salahku, seharusnya aku lebih melindungi Nona. Kalau saja aku menghindari truk jungkit itu, Nona tidak akan tertabrak, dia tidak akan kehilangan ingatannya. Qiuli ikut berkata, dipenuhi rasa bersalah. Ning Fan, nama itu, sepertinya familiar. Namun detik berikutnya, Su Yurong mulai berbicara pelan. Tatapannya agak berbeda dari sebelumnya saat melihat Su Qingcheng dan Qiuli. Ia membawa lebih banyak perenungan dan lebih sedikit kebingungan. Nona Su, apakah Anda ingat saya? Ini Ning Fan. Apakah Anda ingat pertama kali kita bertemu? Pertama kali kita bertemu juga di rumah sakit, ketika saya terlempar dari gedung dan jatuh menimpa mobil Anda, menyebabkan kecelakaan mobil Anda. Kita berdua dibawa ke rumah sakit bersama-sama. Anda tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis. Ning Fan terus berbicara, berharap dapat membantu Su Yurong mengingat kembali ingatannya. Ning Fan, kecelakaan mobil, selamatkan aku. Sakit sekali, kepalaku sangat sakit. Kenangan Su Yurong menjadi semakin menyakitkan. Pak, mohon jangan membuat pasien gelisah. Jika Anda terus melakukannya, bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kepalanya, dan dia mungkin kehilangan kesempatan untuk memulihkan ingatannya selamanya. Melihat hal ini, para dokter bergegas turun tangan, mencoba menarik Ning Fan menjauh. Ning Fan berbalik dan membentak sebuah perintah. Para dokter langsung terintimidasi oleh aura Ning Fan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Nona Su, jangan takut. Aku Ning Fan, pacarmu. Aku akan menyelamatkanmu. Saat Ning Fan berbisik lembut, pikirannya berpacu dengan panik. Ia yakin bahwa warisan yang ditinggalkan ibunya sangat luas dan mendalam. Pasti ada cara untuk mengembalikan ingatan Su Yurong. Bab 149 Aku bertanggung jawab atas hidupku. Nona Su, jangan takut, santai saja. Ning Fan dengan lembut meletakkan tangannya di pelipis Su Yurong, saat kekuatan spiritual perlahan mengalir ke dalam dirinya, dan dia mulai dengan hati-hati memeriksa lukanya. Sesaat kemudian, Ning Fan mengerti. Kondisi Su Yurong saat ini memang disebabkan oleh benturan keras di kepala saat kecelakaan mobil, sehingga mengakibatkan cedera otak dalam. Awalnya, lukanya sangat ringan. Saat Ning Fan sebelumnya merawatnya dengan 13 jarum hantu, lukanya hampir tidak terasa. Namun seiring berjalannya waktu, lukanya mulai membesar dengan cepat. Sejauh ini, Su Yurong telah mengalami gejala kehilangan ingatan. Jika cedera kepalanya dibiarkan berkembang lebih lanjut, konsekuensinya akan lebih serius lagi. Sekarang, setiap menit penundaan, cedera otak Su Yurong akan bertambah parah. Tak lama lagi, kehilangan ingatan permanen akan menjadi masalah terkecil, bahkan mungkin menyebabkan kerusakan otak yang tak dapat diperbaiki pada Su Yurong, membuatnya menjadi orang bodoh. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sia-siakan. Seketika, jantung Ning Fan berdetak kencang, dan butiran keringat membasahi dahinya. 13 jarum hantu, teknik resusitasi, pil pemberi nutrisi pikiran, metode misteri pengisian esensi. Dalam pikirannya, satu persatu, Ning Fan mati-matian mencari-cari warisan yang ditinggalkan ibunya, mencoba menemukan metode untuk mengobati cedera kepala Su Yurong. Ada teknik medis, ramuan, dan metode rahasia. Namun, mereka tidak dapat mengatasi kondisinya, atau mereka berada di luar kemampuan Ning Fan saat ini untuk melakukannya. Keringat muncul di dahi Ning Fan saat dia mencari dengan putus asa dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Qiuli di sampingnya, ambilkan aku 1 set jarum perak. Oke. Qiuli berlari keluar tanpa ragu-ragu dan segera kembali sambil membawa 1 set jarum perak. Setelah berkali-kali, kepercayaannya pada Ning Fan telah mencapai tingkat tertentu. Ning Fan, apakah amnesia benar-benar bisa diobati dengan jarum perak? Apa kau akan menusukkannya ke kepala Yurong? Kepala tidak seperti bagian tubuh lainnya. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Kurasa kita harus mempertimbangkannya dengan matang. Aku akan membawa Yurong ke ibu kota untuk mencari spesialis otak dan saraf. Su Qingcheng dengan cemas mencoba menghentikannya. Nona Su, tidak ada waktu lagi. Saya harus memasang jarum suntik sekarang. Kalau ada masalah, saya yang akan bertanggung jawab. Ning Fan berkata dengan serius. Kau mau bertanggung jawab? Apa kau sanggup? Apa yang bisa kau gunakan untuk bertanggung jawab, kata Su Qingcheng dengan marah. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk itu, kata Ning Fan dengan sungguh-sungguh. Dalam kemarahannya, Su Qingcheng hampir berkata, berapa harga nyawamu? Namun kata-kata itu sampai ke bibirnya dan akhirnya dia menelannya kembali. Lagi pula, akan terlalu menyakitkan untuk mengatakannya.
Ning Fan mengabaikan Su Qingcheng dan dengan lembut menopang bahu Su Yurong, bermaksud membaringkannya di ranjang rumah sakit. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yurong masih berusaha mengingat, belum mampu mengingat Ning Fan dan secara naluriah menolak. Nona Su, selanjutnya, saya akan mengobati Anda, untuk menyembuhkan penyakit di kepala Anda. Percayalah pada saya dan jangan bergerak. Saya pasti bisa menyembuhkan Anda, oke? Ning Fan menatap mata Su Yurong, suaranya lembut dan tulus. Tatapan Su Yurong tertuju pada Ning Fan, merasa wajah di hadapannya begitu istimewa. Meskipun ia tak ingat pernah bertemu dengannya sebelumnya, Ning Fan memberinya daya tarik yang tak terjelaskan dan rasa aman. Ketertarikan dan rasa aman ini membuatnya tanpa sadar mengangguk dan berkata, oke. Kemudian, Su Yurong dengan patuh berbaring di ranjang rumah sakit, membiarkan Ning Fan mendekat dengan jarum perak. Suara mendesing. Dengan dua jari, Ning Fan mencengkeram jarum perak dan secara akurat memasukkannya ke titik akupuntur piltrum di wajah Su Yurong. 9 jarum kebangkitan, jarum pertama. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat ditemukan Ning Fan dari warisan yang dicarinya secara mendalam di benaknya yang saat ini dapat mengobati Su Yurong. 9 jarum kebangkitan merupakan teknik yang bahkan lebih ajaib daripada 13 jarum hantu. 13 jarum hantu hanya bisa menyembuhkan tubuh. Begitu mengenai kepala, ia tak berdaya. Namun, 9 jarum kebangkitan dapat mengobati cedera kepala. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning Fan berkonsentrasi dan dengan tenang menusukkan 3 jarum lagi ke 3 titik vital di kepala Su Yurong. Gerakannya untuk memasukkan ketiga jarum ini lambat dan mantap. Seolah-olah setiap jarum membutuhkan usaha besar untuk dimasukkan. 9 jarum kebangkitan bukanlah teknik yang dapat dilakukan Ning Fan sepenuhnya pada levelnya saat ini, ia hanya mampu menggunakan 4 jarum pertama. Setelah keempat jarum dimasukkan, Su Yurong yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba mengerang pelan, dan kebingungan serta rasa sakit di matanya dengan cepat memudar secara signifikan. Namun mereka tidak dapat menghilang sepenuhnya. Lagi pula, luka Su Yurong berada jauh di dalam otak, dan 4 jarum pertama dari 9 jarum kebangkitan tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Tuan Ning, apa kabar? Ning Fan, hati-hati, jangan sakiti Yurong. Kalau kamu tidak percaya diri, cabut jarumnya dan berhenti sekarang. Aku akan membawa Yurong ke ibu kota untuk berobat. Pada saat itu, Qiuli dan Su Qingcheng, bersama beberapa dokter, mengungkapkan kekhawatiran mereka. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan Nona Su, kata Ning Fan dengan serius. Situasi saat ini ibarat mendayung perahu melawan arus, tidak maju berarti mundur. Jika dia mencabut jarum suntiknya sekarang, kondisi Su Yurong tidak hanya tidak akan membaik tetapi juga akan memburuk dengan cepat. Sedangkan untuk pergi ke ibu kota guna berobat, mereka memang tidak bisa menunda terlalu lama. Dia harus terus menggunakan jarum suntik dan menyembuhkan Su Yurong. Menyembur. Detik berikutnya, di tengah tatapan ngeri Su Qingcheng, Qiuli, dan beberapa dokter, Ning Fan membuka mulutnya dan seteguk darah segar menyembur keluar. Bab 150. Bunuh mereka semua. Tuan Ning, ada apa denganmu? Ning Fan, ada apa denganmu? Qiuli dan Su Qingcheng langsung berteriak kaget. Saya baik-baik saja. Ning Fan menanggapi dengan muram, lalu mencubit jarum perak kelima. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan 4 dari 9 jarum kebangkitan pertama, tetapi dengan mengambil darah vitalnya sendiri secara berlebihan, dia bisa melanjutkannya. Darah yang baru saja dimuntahkannya berasal dari menggigit ujung lidahnya, darah vitalnya. Menghirup. Ning Fan menarik napas dalam-dalam, tangannya yang memegang jarum menjadi setenang batu sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke titik akupuntur utama kelima di kepala Su Yurong. Kemudian, memanfaatkan kekuatan yang diperoleh dari darah vital yang diambil berlebihan, Ning Fan menjepit jarum perak ke-6 dan memasukkannya secara tepat dan perlahan ke titik akupuntur utama ke-6 di kepala Su Yurong. Setelah 6 jarum dimasukkan, Ning Fan tidak hanya menghabiskan semua kekuatan spiritualnya, tetapi juga energi yang diperoleh dari pengambilan darah vitalnya secara berlebihan. Ia nyaris tak mampu bertahan 1/4 jam lebih lama sebelum mengerahkan sisa tenaganya untuk mencabut 6 jarum perak dari kepala Su Yurong. Tak mampu lagi bertahan, kakinya pun lemas, dan ia pun jatuh terduduk dengan bunyi gedebuk. Benar saja, 9 jarum kebangkitan, yang dikenal karena kekuatannya untuk membalikkan takdir, tentu saja memerlukan konsumsi yang luar biasa. Penggunaan darah vital Ning Fan secara paksa untuk memberikan 6 jarum pertama juga memiliki efek samping yang signifikan pada kultivasinya. Untungnya, ke-6 jarum itu tidak sia-sia. Di ranjang rumah sakit, rasa sakit dan kebingungan di mata Su Yurong tampak menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Nona, bagaimana perasaan Anda? Yurong, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingat kami? Qiuli dan Su Qingcheng bertanya dengan cemas. Qiuli, Qingcheng, aku ingat sekarang. Kegembiraan tampak di mata Su Yurong saat dia berbicara keras. Yurong, kamu sudah sembuh. Hebat.
Hebat sekali, seru Su Qingcheng penuh semangat. Nona, Anda sungguh beruntung. Senang sekali Anda baik-baik saja, kata Qiyuli sambil berlinang air mata. Su Yurong juga sama gembiranya, dan tatapannya menyapu kedua wanita itu sebelum menatap Ning Fan yang masih duduk di tanah. Kemudian, dia bangkit dari ranjang dan melemparkan dirinya ke Ning Fan. Ning Fan, aku takut sekali. Aku takut banget bakal lupain kamu. Huhuhu. Su Yurong tergeletak di tanah, kehilangan gambaran apapun, menekan Ning Fan dan menangis terseduh-seduh. Meskipun dia kehilangan ingatannya untuk sementara, dia ingat semua yang terjadi setelah pulih. Dia teringat perasaan itu, sensasi mengerikan saat melupakan segalanya, dirinya sendiri, dan Ning Fan. Itu adalah perasaan yang mirip dengan kematian. Pada akhirnya, Ning Fan lah yang menyembuhkannya, pada dasarnya memberinya kehidupan baru. Batuk-batuk. Nona Su, sebaiknya kau lepaskan aku dulu, batuk-batuk. Ning Fan terbatuk beberapa kali dengan susah payah, terjepit di bawah Su Yurong. Sekarang dia benar-benar terkuras habis semua kekuatan spiritualnya dan telah mengambil terlalu banyak darah vitalnya, dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Meskipun Su Yurong tidak berat, pada saat ini, dengan tekanan darinya, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Lagi pula, Ning Fan belum pernah ditekan oleh wanita seperti ini dalam hidupnya sebelumnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia bereaksi seperti itu akan sangat memalukan. Su Yurong tampaknya juga merasakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba memerah, dan kemudian dia segera berdiri. Ning Fan juga berdiri, wajahnya yang pucat diwarnai dengan sedikit warna merah. Setelah itu, atas desakan Su Qingcheng, beberapa dokter membawa Su Yurong untuk menjalani MRI dan serangkaian tes lainnya. Hasilnya memastikan bahwa cedera otak Su Yurong memang telah pulih. Sungguh ajaib, para dokter berseru berulang kali. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan teknik jarum perak ajaib Ning Fan. Belum lagi kejadian-kejadian yang jauh, hanya hari ini saja, sudah kedua kalinya. Jadi setelah berpikir sejenak, para dokter merasa hal itu memang sudah diduga. Suasana di ruang sakit menjadi positif. Ning Fan, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali, rasanya rasa terima kasihku takkan pernah berakhir. Aku hanya bisa membalas budimu seumur hidup, kata Su Yurong dengan mata berbinar, setelah ingatannya pulih dan semangatnya kembali. Nona Su, bukankah kita sepasang kekasih? Kenapa repot-repot menghitung semua ini? Tanya Ning Fan. Itu tidak akan berhasil, aku harus membalas budimu. Katakan saja bagaimana kau ingin dibalas budi. Kau boleh mengajukan syarat apapun yang kau mau. Su Yurong mengisyaratkan dengan berani dan terus terang. Ning Fan ragu sejenak, hendak berbicara. Baiklah, jangan bahas ini. Ning Fan, bukankah kamu sedang mencari truk tanah yang terlibat kecelakaan itu? Apa kamu menemukannya? Su Qingcheng tiba-tiba menyela mereka. Ekspresi Ning Fan berubah serius dan ia mengangguk, saya menemukan truk yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Ini bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan, yang melibatkan pengemudi truk tanah, Wang Guanxi, Bao Longfei, dan Zhao Xingrui, mereka berempat. Ning Fan memberikan gambaran kasar tentang situasi tersebut. Sialan, orang-orang itu berani berkomplot melawan Yurong. Mereka benar-benar tak termaafkan. Di mana mereka sekarang? Seru Su Qingcheng dengan marah setelah mendengarnya. Aku sudah membunuh mereka, kata Ning Fan acuh tak acuh. Dibunuh? Siapa yang kau bunuh? Su Qingcheng dan Su Yurong sama-sama terkejut. Semuanya, kata Ning Fan. Apa? Kau membunuh mereka semua? Su Qingcheng dan Su Yurong langsung terkejut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.